Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Web Server 2 untuk kelas TIS 18-2. Pada malam hari ini, untuk kelas TIS 18-2 ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang prosedur sub dan function. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita menuju ke PPT. Nah, sebelum saya memulai PPT, memang untuk pelaksanaan kelas pada malam hari ini, mulai hari ini nanti, setiap selesai menyampaikan materi, saya akan memberikan semacam kuis, di mana kuis nanti bisa langsung Anda jawab pada channel YouTube. Ya, jadi harapannya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi wawasan bagi Anda dalam menjawab pertanyaan yang ada di kuis. Sebelumnya saya informasikan untuk materi sudah saya bagikan kemarin ya. Untuk materi total ya. sudah saya bagikan kemarin. Mohon maaf, ini ada suara. Mohon maaf, ini ada suara. Minta tolong dimatikan ya, Mas. Kaos pembinaan. Mohon maaf ya. Pembinaan toh. Ya. Mohon maaf. Mas. Mohon maaf yang suaranya mengganggu. Minta tolong ya. Untuk noise, minta tolong diperhatikan ya. Karena cukup mengganggu ini suaranya tadi. Mohon maaf kalau misalkan saya ini. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan kembali ke tadi ya. Jadi saya informasikan sekali lagi bahwa untuk materi itu sudah saya bagikan kemarin malam. Jadi Anda memiliki waktu untuk membuka PPT yang sudah saya kirimkan, kemudian bisa dibaca ya atau dipelajari terlebih dahulu, karena pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang materi tersebut. Sehingga nanti harapannya Anda bisa mengerjakan tes kecil atau request tes kecil atau kuis yang saya berikan di akhir pertemuan ini. Jadi nanti minta tolong bisa dijawab semuanya, gitu ya. Baiklah, di sini mungkin bagi yang sudah ikut masuk ke kelas ini bisa sambil membuka PPT-nya masing-masing yang sudah saya kirimkan. Ya, jadi di sini kita mulai masuk ke materinya, prosedur sub dan function. Kita lihat terlebih dahulu untuk fungsinya. Jadi fungsi dari prosedur sub dan function ini bertugas untuk menjalankan perintah yang sering diulang. Nah, mungkin berbicara tentang perintah yang sering diulang, saya akan mencoba menjelaskan di sini bahwa terkadang dalam membuat program itu ada beberapa bagian yang kita lakukan perulangan. Ya, dan bagian-bagian itu bisa berupa rumus, bisa berupa tampilan ya, apakah berbentuk teks atau simbol atau angka yang sifatnya tetap gitu ya, ataupun berubah-ubah karena dia bisa dijumlah sehingga atau dikalikan atau mungkin dibagi atau dikurangi sehingga hasilnya berubah-ubah. Nah, ini ingin ditampilkan beberapa kali dalam sebuah program. Nah, ketika kita menemui kendala seperti itu, solusinya adalah kita bisa menggunakan materi prosedur sub dan function ini. Jadi sekali lagi, sesuai dengan fungsinya, dia digunakan untuk menjalankan perintah yang sering diulang. Seandainya Anda ingin membuat sebuah teks yang tulisannya itu akan muncul 5 atau 6 kali atau mungkin 3 kali pada tampilan di browser, daripada Anda menuliskan perintahnya beberapa kali, gitu ya, itu bisa hanya dituliskan sekali. Cukup memanggil
nama prosedur sub atau functionnya saja. Nah, sekarang karena kita mempelajari materi prosedur sub dan function, ada baiknya kita melihat fungsi atau pengertian dari masing-masing perintah ini. Jadi, prosedur sub dan function itu dua perintah ya. Prosedur sub itu sendiri, function itu sendiri. Nah, prosedur sub itu seperti apa? Prosedur sub ini biasanya digunakan jika perintah tersebut mempunyai nilai tetap. Contohnya untuk menuliskan sebuah judul atau mungkin catatan kecil yang tiap kali muncul ketika program Anda dijalankan. Ya, isinya bisa berupa teks atau mungkin simbol, misalkan simbol garis atau mungkin simbol sekarang kan ada beberapa seperti emoticon gitu ya, atau mungkin beberapa simbol image begitu, bisa Anda masukkan, nanti ditampilkan mungkin pada saat Anda ingin melakukan run pada program tersebut ditampilkan 2 atau 3 kali. Nah, itu bisa menggunakan prosedur sub ini. Begitu. Nah, kemudian kalau function ini menghasilkan nilai yang sifatnya berubah. Jadi, perbedaan antara prosedur sub dan function ini, kalau prosedur sub itu nilainya tetap, ya, kalau function itu nilainya berubah. Begitu ya. Nah, kemudian biasanya karena function ini menghasilkan nilai yang sifatnya berubah, otomatis dia itu akan memasukkan beberapa rumus di situ. Biasanya menggunakan operasi aritmetik ya, sedangkan operator yang dikenal pada function itu yang mudah saja itu ada penjumlahan menggunakan simbol plus ya, kemudian perkalian itu menggunakan simbol tanda asteris, kemudian pengurangan ya menggunakan strip, kemudian bagi menggunakan slash. Ya, jadi perbedaan mencolok adalah bahwa prosedur sub ini nilainya tetap, sedangkan function itu nilainya berubah. Nah, nilai berubah ini diakibatkan karena dia banyak menggunakan rumus yang pada akhirnya menghasilkan nilai yang bervariatif di situ. Untuk prosedur sub sendiri, nilai tetapnya ini atau isiannya bisa berupa teks atau bisa berupa angka. Ya, ataupun simbol-simbol yang biasanya dipergunakan untuk tampilan. Seperti garis, ya garis sendiri kan simbolnya macam-macam ya. Mungkin ada yang membuat garis dengan model asteris yang panjang, kemudian dengan model tagar yang banyak seperti itu, atau simbol persen atau simbol dan yang dibuat berjajar seperti itu ya. Jadi itu nanti bisa kita gunakan untuk membuat sebuah tampilan. Nah, jadi kembali lagi kepada fungsi prosedur sub dan function ini sesuai tugasnya menjalankan perintah yang sering diulang. Intinya kalau Anda membuat program, ada beberapa perintah yang sering dipakai, ya, dan nanti akan ditampilkan berkali-kali, itu bisa disederhanakan dalam perintah prosedur sub dan function ini. Nah, untuk selanjutnya kita melihat ke sintaks sekarang. Untuk sintaksnya sendiri, sebetulnya tidak memiliki banyak perbedaan di antara keduanya. Jadi biasanya diawali kalau untuk prosedur sub, berarti ada sub, diikuti nama sub atau variabelnya, kemudian pernyataan and sub. Ini merupakan teks berpasangan ya, kalau kita lihat di teks HTML itu, jadi sub itu pasti ada and sub-nya. Kalau function itu ada and function-nya, seperti itu. Nah, kemudian function sendiri memiliki sintaks sebagai berikut, yaitu function, nama function dalam kurung variabel, diikuti pernyataan, kemudian and function. Nah, untuk memanggil keduanya, apakah itu prosedur sub dan function, dapat dilakukan dengan mengetikkan langsung nama sub atau nama functionnya pada program Anda. Jadi cukup simpel ya kalau dilihat, ketika kita akan memanggil, kita cukup call saja di situ, nanti akan langsung terpanggil apakah itu nama prosedur sub-nya atau function-nya. Nah, berikutnya di sini ada contoh prosedur. Di sini ada tampilan yang nanti akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing, ya, latihan prosedur sub dan function. Kemudian di sini ada text center.
yang ditutup oleh slash center ini, ya. Bu, nggak ada gambarnya, Bu. Mohon maaf, jangan bersuara dulu, nggih. Ya, saya sedang ini menjelaskan. Nanti ada saatnya, ya. Minta tolong dibaca lagi yang ada di WA. Minta tolong. Baik, saya lanjutkan kembali di sini. Jadi ini ada center, kemudian slash center itu di tengah. Subjudul, respon.write ini menampilkan master ya, judul di sini. Ada heading. Ya, mohon maaf. Ini suaranya noise sekali. Mohon maaf. Mas Billy, bisa mendengar suara saya? Oke. Ya, Bu. Ini yang baru masuk siapa ya? Minta tolong suaranya, Mas. Nah. Suaranya. Ya. Saya kembalikan ke sini ya. Jadi ini saya jelaskan sekali lagi bahwa untuk hari ini ya, mohon maaf ini karena saya sedang menjelaskan, minta tolong untuk mendengarkan dulu ya, untuk mendengarkan dulu tapi jangan memberikan suara di sini yang mengganggu proses saya menjelaskan ya. Jadi minta tolong nanti ada saatnya kita berkomunikasi. Nah, di sini kembali ke program. Jadi ini tadi untuk menampilkan judul di sini. Kemudian ada alamat, telepon dan lain-lain. Nah, kemudian di sini untuk memanggil nanti kita cukup menggunakan perintah call. Ya. Untuk memanggil kita cukup menggunakan perintah call. Ini untuk perintah contoh prosedurnya. Bentar ya, ini saya tadi tambahkan. Nah, jadi di sini ini untuk menampilkan perintah yang ada di sini untuk judulnya, bawahnya ada alamat, telepon dan lain-lain. Nah, berikutnya hasilnya ketika ditampilkan itu menjadi seperti ini. Kalau kita lihat dari program sederhana yang tampil ini, prosedur subnya itu ada pada judul ya. Jadi bisa jadi nanti ketika saya melakukan pemanggilan call judul, maka tampilan ini akan muncul sampai garis yang di bawahnya ini. Jadi bisa muncul di atas, di tengah, atau di bawah browser. Tergantung Anda ingin menampilkannya berapa kali. Seperti itu. Ini kalau kita lihat yang menjadi master untuk call-nya itu adalah judul. Ya. Nah, ini contoh sederhana. Berikutnya lagi untuk penggunaan function sekarang. Kalau tadi prosedur sub ya, nilainya tetap ya, sifatnya teks tadi kalau kita lihat. Nah, di sini untuk function sendiri, itu kita menggunakan variabel dengan nama tambah. Ada dua yang dipergunakan, X dan Y. Kemudian tambah sendiri diisi dengan rumus X plus Y. Ya. Kemudian di sini ada perintah respon.write mencoba function. X-nya kita berikan nilai 3 dan Y kita berikan nilai 5. Kemudian hasil penjumlahan X plus Y sama dengan, ini juga nanti akan ditampilkan di browser Anda. Langsung meminta variabel tambah di sini. Padahal tambah tadi isinya adalah X plus Y. X-nya diisi 3, Y-nya diisi 5. 3 plus 5 kalau dijalankan nanti harusnya di sini isinya adalah 8. Ya. Nah, ketika dijalankan menjadi seperti ini tampilannya. Nah, untuk function yang dimaksud berubah-ubah nilainya itu ya di sini. Seandainya nanti X-nya ini Anda ganti dengan 5, kita ganti dengan 6, itu bisa berubah lagi menjadi 11.
ya. Jadi kalau kita lihat memang ada perbedaan pada sisi tampilan seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan sekali lagi inti dari prosedur sub dan function di sini bahwa intinya satu, ketika Anda itu ingin menampilkan sebuah tampilan yang berkali-kali muncul, maka pada saat itulah kita menggunakan prosedur sub dan function. Kedua, ketika nanti Anda akan menampilkan tampilan yang sifatnya berulang-ulang itu, kita lihat dulu yang akan ditampilkan itu sifat nilainya tetap atau berubah. Kalau tetap, maka pada saat itulah kita menggunakan prosedur sub. Ya. Kemudian, kalau nilai yang akan kita tampilkan itu berubah-ubah, jadi bisa berganti-ganti isinya, pada saat itulah kita menggunakan function seperti itu. Kemudian ketiga, cara untuk memanggil baik itu prosedur sub ataupun function itu cukup dengan menggunakan perintah call. Ya, call dipanggil nama sub atau nama functionnya. Nah, jangan sampai namanya itu keliru. Dan pemberian nama di sini sekali lagi sesuai dengan petunjuk atau prosedur dalam pemberian nama pada umumnya, baik itu pemberian nama file, pemberian nama variabel, ataupun pemberian nama yang lainnya ya. Jadi di sini tidak boleh menggunakan nama perintah ya. Jadi usahakan nanti kalau memberi nama itu ya disesuaikan. Meskipun itu sifatnya rumus ya, karena kita ketahui di function sendiri itu banyak nanti rumus-rumus yang akan bisa dimasukkan di dalam fungsi function. Nah, kemudian yang keempat di sini bahwa di dalam function itu dikenal ada beberapa operator khusus yang biasanya dipergunakan. Operator sederhana ini diantaranya ada tanda tambah, ya, plus, kemudian kurang atau minus, kemudian perkalian atau asteris, kemudian pembagian kita menggunakan simbol slash. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya sekarang coba saya akan bertemu dulu dengan beberapa mahasiswa di sini. Mungkin yang ada Mas Gega ini. Mas Gega bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Wah, suaranya ya ada yang di belakangnya itu. Oke, tadi saya minta maaf kalau mungkin ada beberapa teman yang terpaksa saya kick di sini ya, karena ini kan kita mengambil suara dulu ceritanya Mas Gega. Jadi pada saat inilah kita bisa berkomunikasi. Nah, mungkin ini ya, saya mau tanya nih, sudah dibuka belum? Sudah dibuka belum untuk PPT-nya, Mas Gega? Maaf Bu, ini saya masih di luar itu, masih kerja belum pulang. Oh begitu. Masih pakai phone ini. Oh ya, oh gitu ya. Oke, berarti belum sempat ya Mas Gega ya. Oke, sekarang coba saya akan menyapa Mas Wawan Pambudi. Hadir Bu. Siap, ya. Mas Wawan, tadi malam kan sudah saya kirim itu PPT-nya. Sudah coba diintip-intip belum itu PPT-nya? Sudah saya intipin Bu, tapi sekarang baru masih di tempat kerja Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Ini sambil kita berdiskusi saja. Siap Bu. Berdiskusi sebentar. Jadi untuk prosedur sub dan function ini mungkin sudah diintip sedikit PPT yang sudah saya kirimkan ke Mas Wawan. Kira-kira ada kendala enggak Mas Wawan? Kira-kira ketika membaca mengintip sedikit tadi itu loh. Ada kendala enggak Mas Wawan? Ya? Halo? Mas Wawan? Iya Bu. Ya. Belum ada Bu. Oh, kayaknya belum ada ya. Belum ada Bu. Jangan lupa nanti setiap selesai itu kan di bagian PPT akhir sendiri itu ada kuisnya.
Ya, ada kuisnya. Itu tolong dijawab dan dikerjakan. Begitu ya. Nanti menjawabnya itu di channel YouTube-nya. Begitu. Harapan saya pertanyaan sederhana itu bisa dijawab nanti. Ya, Mas Wawan ya. Dicoba ya. Nggih, Bu, siap. Siap, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyapa Mas Latifida Khairun Niam. Bisa mendengar suara Bu Maya enggak? Mas Latif. Halo, Mas Latif? Halo? Iya, bisa. Sip, ya Mas Latif. Sudah melihat PPT yang saya kirimkan semalam, Mas Latif? Sudah dibuka belum PPT-nya, PowerPoint-nya? Halo, Mas Latif? Oh, ini mikrofonnya terus hilang ya. Oke. Oke, kembali ke Mas Gega. Mas Gega mendengar suara Bu Maya? Bisa, Bu. Oke. Jangan lupa nanti untuk kuis dikerjakan Mas Gega ya. Baik, Bu. Ya, dilihat yang paling belakang. Dan itu nanti untuk menjawabnya silahkan membuka PowerPoint-nya. Seperti itu. Atau mungkin sambil melihat video ini setelah diupload nanti. Gitu ya. Sambil melihat yang saya jelaskan nanti. Mungkin ada gambaran. Jangan lupa kalau tidak paham itu bertanya. Jangan diam saja. Seperti itu. Ya, Mas Gega harapannya. Baik, Bu. Oke. Nah, berikutnya mungkin permasalahan kita untuk yang kelas malam ini kan seringnya khawatirnya saya itu kalau pasikon tidak memungkinkan ya Mas Gega, Mas Wawan, jadi kadang-kadang ada tiba-tiba cuaca memburuk, listrik mati, nah makanya nanti kita nggak bisa ketemu gitu ya. Tapi kalau seperti ini paling tidak saya ada bertemu dengan Anda, berkomunikasi dengan Anda. Harapannya meskipun Anda semua itu adalah karyawan bekerja gitu ya, jadi bekerja sambil kuliah itu sudah berat ya, itu tetap mohon diluangkan waktu untuk berlatih begitu ya. Jangan lupa untuk bertanya dan saya siap untuk mendampingi seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan kurang jelas begitu. Dan jangan lupa untuk ini juga ada worksheetnya, ada latihannya. Nanti saya kirimkan juga seperti biasa di Classroom. Oke, ini Mas Latif Fidel sudah bisa menjawab. Mas Latif? Bisa. Oke. Mas Latif sudah bisa buka PowerPoint-nya belum? Yang dikirim Bu Maya semalam? Sudah bisa, Bu. Oke. Ada gambaran belum Mas untuk bisa menjawab kuis yang paling akhir? Ada gambaran? Belum ada. Dicoba ya Mas Belum Latif. ada. Dicoba ya Mas Latif ya. Ini coba saya bacakan ini untuk kuisnya. Coba untuk kuis yang paling akhir ini ada 5 pertanyaan ya buat semuanya saja. Nah, di sini untuk kuisnya sendiri ya, nomor 1, apakah prosedur SAP itu? Nah, tadi sudah dijelaskan di awal sama Bu Maya. Kalaupun nanti dilihat dulu videonya, kalaupun lupa bisa dibuka sedikit PowerPoint-nya, di situ juga ada. Apakah function itu? Pengertiannya ya. Ini ada di bagian awal nih. Kemudian bagaimana cara memanggil prosedur SAP? Nah, itu juga ada di PPT-nya. Tadi juga sudah sempat saya jelaskan. Di bagian akhir kan saya memberikan kesimpulan ya. Kemudian nomor 4, apakah perbedaan prosedur SAP dan function? Nah, tadi juga saya sudah berikan kesimpulan di bagian akhir, nanti tolong dilihat videonya lagi. Tuliskan sintaks untuk prosedur SAP. Nah, kalau sintaks ini berarti Anda harus melihat ini, harus melihat PPT-nya ini. Nanti,
Ada sintaknya di situ. Yang saya minta hanya prosedur SAP ya, functionnya enggak ya. Jadi jawabnya sesuai pertanyaan ini saja, enggak usah lebih-lebih. Jadi kebanyakan yang sudah terjadi itu menjawabnya kelebihan ya. Jadi mulai sekarang diusahakan menjawab sesuai pertanyaannya. Kalau tidak ditanyakan tidak usah dijawab seperti itu ya. Jadi di sini saya hanya minta sintaks untuk prosedur SAP saja. Seperti itu. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti perkuliahan. Jangan lupa nanti videonya bisa dilihat kembali. Mohon maaf mungkin dalam pelaksanaan materi ada hal yang kurang berkenan. Tadi terpaksa ada beberapa yang saya ketik karena masih proses perekaman, yang saya butuhkan hanya suara dulu. Nanti video bisa dilihat setelah selesai. Seperti itu ya. Terima kasih. Ini saya tutup dulu. Untuk berikutnya jangan lupa latihannya dicoba dan kuisnya langsung dijawab begitu saya mulai mengupload video. Kira-kira seperti itu saja. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.